Halo Sobat Invest, jika biasanya kita membahas saham yang akan melaksanakan cum date dividen dalam waktu dekat, kali ini kita coba bahas saham yang rutin membagikan dividen dan akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat. Semoga bermanfaat bagi Sobat Invest yang suka memanfaatkan momentum kenaikan harga saham untuk mendapatkan capital gain sebelum pembagian dividen. Sebelumnya disclaimer, di sini saya hanya membagikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian ya dan bukan mengajak Anda untuk membeli saham tersebut, not financial advice, karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Saham pertama ada Paramita Bangun Sarana dengan kode saham PBSA. Saham ini bergerak di sektor konstruksi swasta. Sobat Invest dapat lihat deskripsinya di atas. Agenda RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 yang mana pada hari Jumat. Jika kita melihat histori dividen saham PBSA rutin bagi dividen setiap tahunnya. Bahkan pada laba bersih periode 2023 membagikan 2 kali dividen. Kinerja laba bersihnya di tahun 2024 berhasil mencatatkan growth yang cukup bagus, maka potensi dividen di tahun 2024 ini kemungkinan besar meningkat. Jika kita coba perkirakan potensi nominal dividennya berdasarkan data EPS tahun 2024 sebesar 71,53. Menggunakan persen payout ratio di tahun 2023 dan tahun 2022, maka potensi nominal dividen dari EPS periode tahun 2024 sekitar 59 per lembar saham sampai dengan 64 per lembar saham. Di antara kedua nominal dividen tersebut berpotensi menghasilkan dividen yield sekitar 14,3% sampai dengan 15,6%. Jika kita lihat histori pembagian dividen saham PBSA cukup konsisten di bulan Juni setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2023 dividen pada bulan Desember di tahun periode yang sama karena membagikan 2 kali dividen. Sobat Invest. Maka dari itu kemungkinannya saat ini hanya membagikan 1 kali dividen saja karena sama-sama di bulan Juni berdasarkan histori di tahun sebelumnya. Secara akumulasi saham ini sudah dimulai pada bulan Oktober tahun 2024. Jika kita lihat akumulasi terdekat ada di harga 405 per lembar. Selama belum mencapai tanggal cum date-nya nanti maka area harga di bawah 400 bisa menjadi potensi yang cukup menarik. Karena kita tadi sudah hitung potensi dividennya cukup tinggi. Tetapi disclaimer ya Sobat Invest. Karena di market analisa bagaimanapun tetap ada kemungkinan benar atau salahnya. Balik lagi ke probabilitas. Karena di pembahasan saham PBSA Sobat Invest sudah tangkap bagaimana alur pembahasan dan cara memperkirakan dan menghitung potensi dividennya. Agar kita tidak berlama-lama membahasnya secara detail, maka Mimin coba percepat pembahasannya. Oke Sobat Invest. Saham kedua ada emiten Kabelindo Murni dengan kode saham KBLM, bisnisnya produksi perkabelan dari tembaga dan aluminium. Secara valuasi PBV dan juga P rasio saham ini sangat rendah Sobat Invest. Dengan PBV sekitar 0,23 kali dan PE sekitar 3,4 kali. Tetapi secara cash flow-nya minus. Dari segi kinerja laba bersih berhasil mencatatkan growth sampai dengan tahun 2024. Bahkan di kuartal 1 tahun 2025 laba bersihnya meningkat 22 kali lipat dari kuartal 1 tahun sebelumnya. Walaupun memang ini tergolong saham kecil karena laba bersihnya di bawah 100 miliar dan secara likuiditas volume hariannya pun sangat kecil. Tetapi dengan potensi growth dari tahun ke tahunnya dapat menjadi pertimbangan yang cukup menarik bagi Sobat Invest yang mencari saham-saham dengan potensi tersembunyi. Saham ini rutin bagi dividen 1 kali setiap tahunnya. Dengan data EPS tahun 2024 sebesar 69,08 maka jika kita hitung dengan dividen payout ratio sebesar 29% dari 2 tahun sebelumnya. Saham KBLM berpotensi membagikan dividen dengan nominal 20 per lembar saham atau menghasilkan dividen yield sekitar 6,7%. Karena saham ini kurang dilirik dan diminati banyak investor retail dan tidak ada sentimen-sentimen yang membuat harga sahamnya loncat, harga sahamnya cenderung tidak kemana-mana, hanya di rentang harga situ saja. Tetapi balik lagi kita tadi sempat bahas kinerja laba bersih saham ini yang berhasil mencatatkan growth 3 tahun beruntun. Ada potensi yang cukup menarik untuk kalian pertimbangkan, tetapi lakukan riset lagi masing-masing ya Sobat Invest. Saham ketiga ada emiten Aspirasi Hidup Indonesia dengan kode saham ACES.
Bisnisnya pasti Sobat Invest sudah tahu, yaitu toko retail dengan nama Asko. Saham ini akan RUPS di tanggal 17 Juni 2025. Jika kita lihat histori dividen saham ACES dalam beberapa tahun ke belakang terlihat rutin membagikan dividen di bulan Juni hingga awal bulan Juli setiap tahunnya, yang berarti dalam RUPS ini kemungkinan ada agenda terkait pembahasan dividen dari laba periode tahun 2024. Jika kita hitung potensi dividen saham ACES menggunakan data EPS tahun 2024 dan data payout rasio 75% sampai 80%. Maka potensi nominal dividennya sebesar 39 per lembar saham dari payout rasio 75% dan berpotensi menghasilkan dividen yield sekitar 7,2% berdasarkan harga saat ini. Jika payout rasio yang dibagikan 80%, maka potensi nominal dividennya sebesar 41,7 per lembar dan menghasilkan dividen yield sekitar 7,7%. Terlihat cukup menarik melihat potensi dividen yield saham ACES ini. Tetapi sayangnya laba bersih ACES di kuartal 1 tahun 2025 terlihat menurun secara Q-on-Q dibanding kuartal 1 tahun 2024. Namun menurut Mimin, jika penurunan laba bersih hanya terjadi di satu kuartal saja dan kuartal keduanya masih mampu mencatatkan growth, bisa jadi cukup menarik terkait kinerja ACES ke depannya. Secara valuasi saat ini ada di PBV 1,4 dan PE rasio 16 kali karena penurunan laba bersih di kuartal 1. Dari weekly chart kita lihat saham ACES sempat menyentuh area demand atau pembelian besar saat kenaikan terakhirnya yang mencapai 150% di tahun 2023. Jika kalian mencari area pembelian yang cukup bagus, maka area harga di bawah 548 dari broker BB cukup menarik dengan catatan kalian mencari momentum jangka pendeknya. Jika Sobat Invest mencari area pembelian rendah, maka area box atau area di bawah harga 530 cukup bagus sebagai area mencicil beli jika ada panic selling dalam beberapa hari ke depan. Karena berdasarkan data akumulasi teratas ada di harga 566 dan 548, jika Sobat Invest yakin dengan saham ini maka cicillah di saat harga market ada di bawah harga average broker top akumulasi. Setidaknya di bawah 3% sampai 5%. Di sini Mimin menggunakan logika saja jika posisi big player yang mengakumulasi masih dalam floating loss 3-5% maka ada kemungkinan menunggu area harga selanjutnya untuk melakukan pembelian di bawah. Tetapi jika secara average terpaut sangat jauh dari harga market, berarti pembelian tersebut bukan bertujuan untuk menaikkan harga sahamnya atau hanya akumulasi tanpa ada buying power yang kembali mendorong ke harga atas. Ibaratkan kita kalau nyangkut lebih dari 15% mau average down pun jika tekanan jualnya sangat besar hingga menekan harga ke bawah maka kita cenderung wait and see. Tetapi jika ada perlawanan kembali ke harga atas setelah turun tidak jauh dari harga average maka kita memiliki peluang untuk menjemput harga sebelumnya. Disclaimer ya Sobat Invest. Sebenarnya masih ada saham lainnya seperti PTBA yang akan RUPS di tanggal 12 Juni. Tentunya saham batubara seperti PTBA dividennya akan besar tetapi harganya sudah rebound atau naik cukup wajar walaupun belum tentu kemahalan ya Sobat Invest, silahkan dianalisa lagi. Dan ada saham SMRA atau Sumarecon RUPS tanggal 12 Juni walaupun saham properti dividen yieldnya kecil tetapi secara valuasi dan juga momentum koreksi saat ini bisa jadi ada peluang yang cukup menarik. Jika Sobat Invest tertarik dengan pembahasan saham menjelang RUPS untuk melirik potensi momentum kenaikan sebelum dividen berlangsung, silahkan klik like ya Sobat Invest, tetapi Mimin tegaskan disclaimer dan lakukan riset serta analisa sendiri, karena keputusan membeli dan menjual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Bijaksanalah dalam mengelola aset dalam mencari peluang serta mengatur risiko yang dapat kita terima. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.